bodoh. Tidak, bukan ini yang salah tuh. Baik, terima kasih Bu Cinta. Next. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa gambaran umum untuk presentasi kita pada hari ini. Ada 6 poin, yaitu yang pertama pendahuluan, di mana di sini kita akan membahas tentang konsep dasar perpindahan panas dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari serta aplikasi teknik. Yang kedua itu ada mekanisme utama, di mana di sini kita membahas tentang eksplorasi 3 mode perpindahan panas, yaitu konduksi, koneksi, dan radiasi. Yang ketiga itu ada fokus pada konduksi termal, di mana di sini kita mendalami lebih lanjut mengenai konduksi termal, termasuk definisi dan contohnya. Yang keempat itu ada hukum Fourier, di mana di sini kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang mengatur laju perpindahan panas melalui konduksi. Yang kelima ada faktor-faktor kunci, di mana di sini kita akan menganalisis variabel yang mempengaruhi efisiensi konduksi panas. Dan yang terakhir ada aplikasi dan pentingnya aplikasi tersebut. Di sini kita akan mempelajari tentang contoh nyata aplikasi konduksi termal dan alasan mengapa pemahaman ini sangat penting. Baik, lanjut. Nah, teman-teman, kita akan memasuki di bagian pendahuluan. Perpindahan panas atau heat transfer adalah salah satu konsep fundamental dalam ilmu teknik dan fisika yang menggambarkan panas perpindahan energi panas dari satu benda ke benda lainnya. Proses ini terjadi karena perbedaan suhu dan dapat berlangsung melalui 3 mekanisme, teman-teman, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam presentasi kita kali ini, kita fokus utama diberikan kepada konduksi termal atau thermal conduction, yaitu perpindahan panas melalui suatu material tanpa perpindahan massa. Di sini juga kita akan memahami lebih lanjut tentang mekanisme konduksi yang sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari industri, teknologi, dan lingkungan. Dengan memahami prinsip dasar dan hukum yang mengatur konduksi panas, kita dapat merancang sistem yang lebih efisien dan aman, serta kita dapat mengoptimalkan penggunaan energi dalam berbagai bidang teknik. Oke, mungkin itu saja. Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama itu masuk ke heat transfer. Heat transfer itu adalah jalan perpindahan panas adalah proses elektrostatik yang menggunakan energi panas dari ruang itu ke benda lain. Jadi definisi heat transfer adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Mekanisme dari heat transfer itu terdiri dari 3 macam, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Bagi contoh dari konveksi yaitu apabila kita memanaskan satu batang logam menggunakan api, panas tersebut merambat dari sisi yang terkena api menuju ke tangan kita, yaitu dalam tubuh yang lebih tinggi.
yaitu radiasi, di mana pemindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium seperti panas dari matahari atau api. Ini adalah tanda-tanda negatifnya dapat menjadi dewasa. Dan yang berikut dari kita termasuk keperluan utama yaitu thermal conduction akan bekerja sebagai Mungkin saya menjelaskan thermal conduction. Dalam presentasi ini, fokus utama akan diberikan pada produksi thermal, yaitu perpindahan panas melalui suatu material tanpa perpindahan massa. Pengalaman tentang mekanisme produksi sangat penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari industri, teknologi, hingga lingkungan. Produksi thermal memegang peran krusial dalam desain berbagai komponen teknik seperti isolasi thermal pada bangunan, kinerja penukaran panas, dan manajemen thermal pada perangkat elektronik. Dengan memahami prinsip dasar dan hukum yang mengatur produksi panas, kita dapat merancang sistem yang lebih efisien dan aman, serta mengoptimalkan penggunaan energi dalam berbagai bidang teknik. Apa itu thermal conduction? Kondisi thermal atau thermal conduction adalah proses perpindahan panas melalui benda bahan padat yang terjadi karena perbedaan suhu di sepanjang material tersebut. Molekul berbagai material yang lebih panas bergerak lebih cepat dan mentransfer energi ke molekul yang lebih dingin melalui suntikan. Fenomena ini tidak melibatkan pergerakan material secara makroskopis, melainkan pergerakan energi kinetik antar molekul. Produktivitas thermal material menentukan seberapa cepat proses ini terjadi. Misalnya, logam memiliki konduktivitas thermal tinggi dengan cepat menghasilkan panas, sedangkan udara atau busa memiliki konduktivitas rendah menjadikan suasana yang baik. Contoh peristiwa kondisi thermal ada pada gambar menunjukkan titik kondisi panas, yaitu peristiwa di mana panas melalui benda padat, logam, dari sumber panas ke bagian yang lebih dingin, tangan, tanpa dipindahan materi. Ini adalah contoh klasik dari bagaimana energi thermal ditransfer melalui kontak langsung antar partikel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Hukum Fourier tentang konduksi panas. Hukum Fourier adalah prinsip dasar yang menjelaskan laju perpindahan panas melalui suatu material. Hukum ini digunakan untuk menghitung seberapa cepat panas berpindah dan diformulasikan sebagai berikut. I sama dengan A, di mana K adalah konduktivitas thermal material, A adalah luas penangkal material, dt per dx adalah radius suhu, I adalah laju perpindahan panas. Tanda negatif pada rumus menunjukkan bahwa panas selalu mengalir dari area bersuhu tinggi ke area bersuhu rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi konduksi. Faktor yang pertama adalah konduktivitas thermal. Semakin tinggi nilai K, semakin baik material menghantarkan panas dan semakin cepat panas mengalir. Material seperti logam memiliki K tinggi, sementara isolator seperti udara memiliki K rendah. Untuk faktor yang kedua adalah luas permukaan. Semakin besar luas kontak, semakin banyak jalur bagi panas untuk berpindah, sehingga transfer pada panas lebih banyak. Ini menjelaskan mengapa heatsink dirancang dengan permukaan yang luas. Untuk faktor yang ketiga adalah perbedaan suhu. Semakin besar selisih suhu antara dua titik, semakin besar daya pendorong untuk perpindahan panas. Semakin laju perpindahan panas pun lebih cepat. Dan faktor yang terakhir adalah ketebalan bahan. Semakin tebal bahan, semakin jauh panas harus menempuh perjalanan, sehingga laju perpindahan panas melambat. Inilah prinsip dibalik penggunaan isolasi tebal.
Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu aplikasi konduksi thermal. Terdapat beberapa aplikasi thermal yang penting pada kehidupan kita sehari-hari dan industri. Ya, secara signifikan untuk mengaruhi kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan. Yang pertama yaitu teknologi dan industri. Dalam elektronik, produksi digunakan untuk mendinginkan komponen seperti CPU melalui heatsink yang terbuat dari bahan konduktif tinggi seperti tembaga dan aluminium. Yang kedua yaitu lingkungan dan bangunan. Dalam konstruksi bahan, isolasi thermal seperti wall, mineral atau busa, polistiren digunakan untuk mengurangi perpindahan panas melalui dinding, atap, dan lantai. Ini membantu menjaga suhu dalam ruangan tetap stabil. Dan yang ketiga yaitu pentingnya konduksi thermal. Memahami konduksi thermal sangat krusial untuk inovasi berkelanjutan dan layanan bermutu yang terjangkau, serta untuk memastikan efisiensi dan keamanan dalam berbagai sistem. Efisiensi sistem, desain sistem pemanasan, pendinginan, dan pengaman energi yang lebih efisien bergantung pada pemahaman produksi. Keamanan, mencegah panas berlebih atau film panas yang tidak diinginkan dalam berbagai aplikasi dari reaktor nuklir hingga peralatan rumah tangga. Yang ketiga yaitu inovasi material, pengembangan materi baru dengan konduktivitas thermal seperti untuk aplikasi canggih seperti bahan untuk termistor, semikonduktor, dan material superkonduktor yang membutuhkan kontrol thermal presisi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Konduksi thermal adalah fenomena fundamental dalam perpindahan energi. Memahami prinsip-prinsip dasarnya sangat penting untuk berbagai aplikasi praktis. Di sini ada lima poin tentang penjelasan yang sudah dijelaskan oleh beberapa rekan saya tadi. Di sini ada definisi konduksi, di mana proses perpindahan panas melalui kontak langsung antar molekul dan material padat tanpa perpindahan massa. Ada hukum Fourier, di mana di sini kita mengukur laju perpindahan panas atau Q yang bergantung pada konduktivitas thermal, luas permukaan, dan gradien suhu. Lanjut di situ ada faktor kunci, di mana di sana ada beberapa pengaruh oleh konduktivitas thermal atau K, luas permukaan atau A, perbedaan suhu delta T, dan ketebalan bahan atau R. Selanjutnya ada aplikasi luas, di mana di sini kita diterapkan dalam pendinginan elektronik, peralatan masak, isolasi bangunan, hingga desain mesin thermal. Dan yang terakhir yaitu yang sangat penting, ada krusial untuk efisiensi energi, keamanan produk, dan inovasi material canggih di berbagai industri. Dengan menguasai konsep konduksi thermal, kita dapat merancang solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan untuk tantangan energi dan teknologi modern. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 10 dengan materi transfer and thermal conduction. Nah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Sementara kami membuka sesi tanya jawab untuk Bantu tengok dulu. pertanyaan.
terima kasih. Akan sebelumnya aku Teresia Marcelina Sitio, aku dari kelompok 12. Aku izin menanyakan juga tentang mengenai hukum Fourier yang dimana dikatakan kalau panas itu mengalir karena adanya beda suhu. Tapi kalau bentuk bendanya itu nggak rata, kayak misalnya bola ataupun tabung yang melengkung, arah aliran panasnya itu gimana? Masih lurus atau akan berubah bentuknya? Perkenalkan, saya Arista Aini dari kelompok 4. Izin bertanya ya. Ini gak usah dulu, saya jelas dulu. Jadi tadi kan di bagian slide pendahuluan itu ada penjelasan kalau thermal conduction itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Nah di bagian konduksi itu kan tadi saudari Miss Nia itu telah menjelaskan bahwa thermal conduction pada jenis konduksi itu tidak disertai dengan perpindahan massa material. Sedangkan di bagian konveksi itu disertai dengan perpindahan massa material. Nah, pertanyaan saya, mengapa dalam thermal conduction jenis konduksi tidak disertai dengan perpindahan material massanya? Nanti izinkan kelompok 10 untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Berikan mereka waktu selama 5 menit. Oke, baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Dini yang akan dijawab oleh Lukman. Silakan. Jadi kalau yang saya pertanyaan tadi bagaimana cara kerja hukum Fourier sehingga dia dapat mengukur dari perpindahan dan konduksi yang konduksi tadi. Itu jawabannya kan hukum Fourier itu kan punya prinsip bahwa panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Dan misalnya aliran itu mempengaruhi oleh perbedaan suhu, manfaat ketebalan material dan sifat materialnya. Jika produktivitas thermal material ataukah sudah diketahui, kita bisa menghitung aliran panas yang tinggi itu menggunakan hukum Fourier. Sebaliknya kalau Q delta tingkat A dan L bisa diukur maka nilai K bisa diukur. Jadi hukum Fourier bukan hanya bisa dengan panas, tapi juga bisa digunakan untuk menentukan produktivitas thermal satu material. Pak dari ini sudah jelas atau ada penjelasan? Sudah. Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Rosita yang akan dijawab oleh Miss Nia. Kepada Miss Nia, dipersilakan.
3. Yang pertama itu ada getaran atom atau molekul. Di sini di mana produksi atom atau molekul dalam material bergetar lebih cepat ketika suhunya meningkat. Getaran ini kemudian dipindahkan ke atom atau molekul lain yang berdekatan, sehingga panas dapat dipindahkan tanpa perpindahan massa material. Nah, untuk poin yang kedua itu tidak ada perpindahan massa, di mana konduksi terjadi karena adanya interaksi antara atom atau molekul dalam material, bukan karena perpindahan massa material itu sendiri. Oleh karena itu, massa material tetap pada tempatnya, sementara panas dipindahkan melalui getaran atom atau molekul. Dan yang terakhir itu adalah perpindahan energi, di mana dalam konduksi yang dipindahkan adalah energi panas, bukan massa material. Energi panas dipindahkan melalui getaran atom atau molekul, sehingga panas dapat dipindahkan tanpa perpindahan massa material. Pada kita, apakah sudah jelas atau ada penambahan? Kami akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan materi yang akan dijawab oleh para ahli. Jawab. Pertanyaan tadi, perpindahan panas itu. Perpindahan panas itu kan baru tentu lurus. Bagaimana perpindahan lurusnya? Bagaimana perpindahannya? Jawabannya yaitu kalau bentuknya bola atau tabung, perpindahan panas tidak lagi lurus tapi radial dari pusat keluar. Begitu pun sebaliknya. Prinsipnya sama, tetapi dari suhu tinggi ke suhu rendah, hanya arah aliran panasnya yang mengikuti bentuk dari bidang tersebut. Ya, dari pusat keluar. Baiklah, selanjutnya kami membuka sesi kedua untuk sesi tanya jawab ini. Kepada yang ingin bertanya, silakan ajukan tangannya. Tadi kan disinggung kan soal hukum Fourier kan. Nah, pertanyaan itu bagaimana menyesuaikan persamaan jika satu lapisan memiliki konduktivitas yang berubah sesuai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Henry Kutabarat. Saya mau bertanya terkait perwakilan dari kelompok 1. Bisa bertanya apa contoh peristiwa dalam bidang geofisika dan bagaimana proses peristiwa dalam konduksi termalnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jinedi Kurniawan. Saya ingin bertanya tentang presentasi heat transfer and thermal conduction ini. Kebetulan kan yang dibahas konduksi termal, yang mana itu berhubungan dengan geofisika kebetulan. Jadi saya ingin bertanya
apakah penerapannya dalam eksplorasi panas bumi atau geothermal sama elektromagnetik gitu, ngerti nggak? Dari Pak Freddy yang dijawab oleh Lukman, dan Lukman Dia belum. kepada teman-teman semua, Lara menjelaskan presentasi dari kelompok 10. Baiklah, Lukman akan menjawab penjelasan dari Pak Freddy tentang proses produksi thermalnya. Pada Lukman dipersilakan. Jadi produksi thermal itu terdiri tentang sisi panas terlebih kuat. Kalau yang digitalnya dilakukan menurut yang di sebelahnya. Proses ini berlangsung terus menerus hingga yang berjalan dan sisi panas Kepada audiens diharapkan untuk kondusif. tergantung pada perbedaan suhu, luas permukaan, ketebalan dan sifat material. Itu sudah dibuatkan di komponennya tadi. Selanjutnya yaitu Mesti akan menjawab pertanyaan dari Zizau kepada mestinya dipersilakan. Izin dulu ya Zau. Tadi kan Zizau nanya bagaimana pengaplikasian geothermal dan elektromagnetik. Betul? Baik, di sini geothermal dan elektromagnetik itu memiliki beberapa aplikasi yang berbeda, Zau. Untuk geothermal itu yang pertama ada pembangkit listrik, di mana di sini geothermal digunakan untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan panas bumi. Yang kedua itu ada pemanasan. Geothermal digunakan untuk memanaskan bangunan, rumah kaca, dan industri. Terus ada pengeringan, di mana geothermal digunakan untuk mengeringkan produk pertanian dan industri. Dan yang terakhir ada aplikasi industri, yaitu di mana geothermal digunakan dalam proses industri seperti produksi kertas, tekstil, dan kimia. Dan untuk pengaplikasian elektromagnetik itu juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama komunikasi, di mana elektromagnetik digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti radio, telepon seluler,
mana elektromagnetik digunakan dalam pencitraan medis seperti MRI atau magnetic resonance imaging dan CT scan. Dan yang ketiga itu ada penginderaan jauh, di mana elektromagnetik digunakan dalam penginderaan jauh untuk memantau lingkungan, cuaca, dan sumber daya alam. Dan yang terakhir itu ada aplikasi industri, di mana elektromagnetik digunakan dalam proses industri seperti pengelasan, pemanasan, dan pengendalian proses. Selanjutnya yaitu Olin akan menjawab pertanyaan dari Kak Isma kepada Olin di persilakan. Bagaimana menyelesaikan persoalan jika satu lapisan memiliki produktivitas yang juga tersebut? Nilai produktivitas rata-rata dari lokasi panas ini lalu itu seperti kasus biasa. Setiap keuangan punya sudut berbeda, produktivitasnya juga berbeda. Dengan cara ini ada kalau disesuaikan pada hak dan hasil akhirnya adalah produktivitas yang lebih dari formulanya itu QL sama dengan integral dari 1 semikolon kali dari T dt, dengan Q adalah terus panas, L adalah lapisan, K adalah produktivitas panas sebagai umur, dan T2 adalah suhu pada sebuah Pada Kak Isma apakah sudah mengerti atau ada yang ingin ditambah? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab yang ketiga. Pada yang ingin bertanya, kami persilakan. 1, 2, 3. sebuah bangunan dirancang dengan sistem berlapis-lapis. Baiklah, perkenalkan nama saya Olivia Ranti. Jadi pertanyaan itu, sebuah bangunan dirancang dengan dinding berlapis-lapis. Material isolator secara teori menambah lapisan seharusnya mengurangi aliran panas. Namun dalam praktik, titik embun dapat terbentuk di dalam lapisan isolasi sehingga menurunkan efektivitasnya. Bagaimana kalian menjelaskan konstruksi ini dengan hukum konduksi? Perkenalkan nama saya Winda Aulia. Tadi kalian telah menjelaskan tentang aplikasi luas di mana diterapkan dalam pendinginan elektronik, peralatan massa, isolasi bangunan hingga desain mesin termal. Jelaskan bagaimana sifat konduktivitas termal material memenuhi kinerja sistem pendinginan pada pendinginan elektronik. Oke, baiklah kepada audiens diharapkan untuk kondusif. Selanjutnya yaitu Thomas akan menjawab pertanyaan dari Oli kepada Thomas. Silakan. Untuk pertanyaan dari perhatikan, sebuah bangunan dirancang dengan dinding berlapis material isolator. Secara teori, menambah lapisan seharusnya mengurangi aliran panas. Namun, dalam praktik, titik embun dapat terbentuk di dalam lapisan isolasi sehingga menurunkan efektivitasnya. Bagaimana Anda menjelaskan kontradiksi ini dengan hukum kondisi? Untuk jawabannya, secara teori, menambah lapisan isolator selalu mengurangi aliran panas karena adanya resistansi termal yang bertambah. Namun, dalam praktik,
uap air biasanya mengembun di dalam lapisan. Lalu material menjadi basah dan konduktivitas panasnya naik. Akibatnya isolasi kehilangan efektivitasnya. Jadi bukan karena hukum produksi yang salah, tapi sifat material yang berubah karena adanya perubahan. Saudara apakah sudah paham atau ada yang bisa ditambah? Dari heat transfer dan thermal conduction, kira-kira dari konduksi itu apakah merubah bentuk bumi menjadi seperti apa, dan atau hanya sekedar proses yang membentuk ulang topografi permukaan bumi? Oke, baiklah, kemudian secara untuk kondusif. Selanjutnya Olip akan menjawab pertanyaan dari Winda kepada Olip, dipersilakan. Jelaskan bagaimana sifat konduktivitas thermal material mempengaruhi kinerja sistem pengendalian pada kesimpulan elektronik. Sebutkan contoh dari penggunaan konduktivitas thermal tinggi maka menyebabkan panas bergerak dari komponen organik ke media pendingin seperti udara, cairan, air air. Hasilnya, suhu komponen tetap stabil sehingga panas dijaga dan temperatur lebih aman. Contohnya, itu pada reaktor atau thermal. Mengisi celah antara kondensor dan resin agar tidak ada udara yang merupakan esos panas dan panas lebih cepat selesai. Kencang. Aku contoh dari pendinginan pada Winda, apakah sudah paham atau ada Pertanyaan dari Bang Kemas tadi, yaitu dari teori transfer dan thermal condition, kira-kira merubah bentuk bumi menjadi seperti apa, atau hanya sekedar proses membentuk ulang topografi permukaan bumi? Baik, sebenarnya dapat dilihat pindahan panas di dalam bumi tidak mengubah bentuk dari bumi tersebut secara keseluruhan, tetapi menjadi penggerak utama yang membentuk ulang topografi permukaannya, seperti contohnya yaitu gunung,